Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Semoga hari ini Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk Ananda semua kelas 2A, 2B dan 2C yang Ibu sayangi. Baiklah, kita masuk ke pelajaran tema kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Oke, langsung saja. Ibu ingin memperkenalkan diri. Sebelum Ibu memperkenalkan diri, Ibu ingin memperkenalkan diri tim pengampu mata pelajaran kelas 2 MI Raudatul Ma'arif. Oke, Ananda semua, kita kembali lagi ke program Ajar Asik Belajar. Yang pertama di sini timnya ada Ibu Yusmawati SAG, beliau merupakan pengampu guru kelas 2A. Kemudian ada Ibu, nama Ibu adalah Hardianti Rizky Saputri, singkatnya bisa dipanggil Ibu Dian. Ibu adalah pengampu guru kelas 2B. Dan yang terakhir ada Ibu Ririn Kurnia. Ibu Ririn merupakan pengampu guru kelas 2C. Oke, jadi Ananda semua bakal sering ketemu dengan 3 ibu guru ini dalam video ajar selanjutnya, video asik belajar selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke ulasan pelajaran. Kemarin Ananda semua sudah masih ingat kan kita minggu kemarin belajar apa aja? Ayo, siapa yang masih ingat? Baiklah, kita ulas bersama. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai hidup rukun. Hidup rukun di dalam rumah. Hidup rukun di dalam rumah tuh apa aja ya? Yang pertama, tidak berantem ya sama kakak atau adik yang ada di rumah. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, sayang sama ayah dan ibu. Yang keempat, menghargai ayah, ibu, dan saudara kita yang ada di rumah. Lalu, pelajaran yang kedua minggu kemarin adalah kita belajar tentang benar sekali, kita belajar tentang ungkapan. Apa ya itu ungkapan? Ungkapan merupakan gabungan kata yang memiliki arti berbeda dari kata aslinya atau kata asalnya. Baiklah, contoh ungkapan itu seperti, ingat gak ya? Buah tangan, buah hati. Ingat kan pelajaran yang itu? Jadi buah tangan dan buah hati itu bukan buah-buahan ya, itu adalah ungkapan. Buah tangan itu berarti ungkapannya oleh-oleh dan buah hati artinya anak. Pintar sekali Ananda. Oke, selanjutnya kita juga ada belajar satuan dan puluhan. Satuan dan puluhan, ingat gak ya Ananda semua? Masih ingat gak sih? Oke, Ibu ulas. Satuan itu adalah angka yang berdiri cuma satu aja. Contohnya sepertinya nih, angka 8. Ini angka 8 adalah angka yang berdiri sendiri. Kemudian angka 50, kalau angkanya sudah ada 2, di depannya udah ada angka lagi, itu disebut dengan puluhan. Baiklah, kita ulangi lagi. Contoh satuan adalah angka yang berdiri sendiri. Contohnya kayak angka 2 di sini. Angka 2 di sini disebut dengan satuan karena dia sendirian. Dan angka yang disebut puluhan adalah angka yang sudah berdua. Adalah angka ketika ada di depannya angka 0, itu disebut dengan angka puluhan. Contohnya di sini adalah 70 dan 50. Oke, selanjutnya pelajaran kita minggu lalu adalah bernyanyi. Bernyanyinya kita berjudul apa kemarin? Ada yang ingat? Peramah dan sopan. Iya, benar sekali. Pelajaran kita bernyanyi minggu lalu berjudul peramah dan sopan. Pelajarannya membedakan panjang dan pendek nada pada lagu. Oke, ulasan pembelajarannya sampai di sini. Kita lanjutkan ke pelajaran yang utama hari ini. Hayo Ananda semua, siapa yang tahu dengan gambar ini? Ada yang tahu? Ananda di rumah ada yang tahu? Oke, benar sekali. Ini adalah gambar burung Garuda. Jadi ini penampakan burung Garuda yang sering Ananda lihat ketika di sekolah. Ada yang dipasang
di tengah-tengah antara foto presiden dan foto wakil presiden. Baiklah, burung Garuda itu adalah lambang negara kita, negara Indonesia. Jadi burung Garuda ini adalah lambang negara kita. Yang kedua, burung Garuda ini besar, gagah, dan perkasa. Yang ketiga, mari kita lihat perisai di dalam burung Garuda. Perisainya itu yang ada gambar di tengah-tengah ini ya Ananda. Ini adalah disebut perisai burung Garuda. Dalam perisai burung Garuda memuat simbol-simbol, contohnya simbol kepala banteng, ada pohon beringin di sini, ada gambar bintang di sini, ada rantai, ada padi dan ada kapas. Itu disebut simbol. Oke, lanjut yang simbol ini disebut sila-sila yang termuat dalam Pancasila. Pancasila itu apa Nanda? Pancasila adalah dasar negara Indonesia atau dasar negara Republik Indonesia. Benar sekali. Selanjutnya kita masuk ke teks Pancasila. Ananda semua yang di rumah kira-kira sudah hafal belum ya teks Pancasila? Jika yang belum hafal, yang belum hafal dan yang sudah hafal, mari ikutin ibu kita membaca teks Pancasila. Oke, Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah Ananda, kita akan mengenal lebih dekat simbol-simbol yang ada dalam burung Garuda tadi. Ikutin ibu. Baiklah, kita akan mengenal simbol-simbol Pancasila. Yang pertama ada simbol bintang. Ini simbol bintang. Simbol bintang ini adalah sila yang pertama. Sila pertama itu apa bunyinya? Benar sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada simbol rantai. Simbol rantai di sini kalau kita lihat ada yang bundar dan ada yang kotak. Ini melambangkan jenis kelamin yang ada di Indonesia. Ada perempuan dan ada laki-laki. Ini simbol rantai ini adalah sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah simbol pohon beringin. Simbol pohon beringin ini adalah sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia ini dilambangkan oleh pohon beringin karena pohon beringin itu melindungi dari panasnya matahari. Jadi kalau lagi panas-panas kita berteduhnya di bawah pohon beringin. Oke Ananda. Selanjutnya kita masuk ke simbol nomor 4 adalah simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng ini merupakan sila keempat dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah sila keberapa? Sila kelima. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan dilambangkan atau dengan disimbolkan padi dan kapas. Padi ini asal muasal dari beras dan nasi, dan kapas bisa merupakan bahan asal pembuatan kain. Jadi sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah ketersediaan sandang dan pangan. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa ya? Jeng-jeng. Ini adalah gambar ketika satu keluarga sedang melaksanakan sholat. Pintar sekali. Biasanya sholat dilaksanakan di mana ya? Sholat ini biasanya dilaksanakan di dalam rumah ada, di masjid juga ada ya. Jadi kalau sholat merupakan
kegiatan peribadatannya agama Islam. Terus yang kedua ada gambar orang yang melakukan kegiatan keagamaan di pura. Kegiatan keagamaan di pura ini diikutin oleh pemeluk agama Hindu. Oke, yang ketiga adalah kegiatan peribadatan yang dilakukan di wihara. Biasanya kegiatan peribadatan di wihara ini dilakukan oleh pemeluk agama Buddha. Yang selanjutnya ini adalah gambar kegiatan agama Kristen dan Katolik. Agama Kristen dan Katolik melakukan kegiatan keagamaannya di dalam gereja. Yang kelima, ini adalah contoh agama Konghucu. Agama Konghucu ini biasanya melakukan kegiatan peribadatan di kelenteng. Dan yang terakhir ini adalah satu keluarga yang ingin memakan makan malam, sebelumnya diawali dengan membaca doa. Jadi keenam gambar ini merupakan pengamalan dari sila yang pertama. Sila yang pertama tadi apa? Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini contoh-contoh dari pengamalan sila yang pertama. Kalau kita sebagai pemeluk agama Islam, jadi kita pengamalan sila pertamanya kita harus sholat 5 waktu di rumah. Yang kedua, kita harus membaca doa sebelum makan. Lalu kita harus mengaji dan kita harus berbaik budi oleh orang tua kita yang ada di rumah. Sampai di sini paham ya? Kira-kira pengamalan sila yang pertama itu adalah sholat dan membaca doa sebelum makan serta mengingat Allah yang Esa atau yang satu. Kegiatan mengingat Allah karena Allah itu Esa, itu merupakan pengamalan Pancasila yang nomor 1. Oke, selanjutnya sampai di sini dulu Ananda semua. Semoga penjelasan Ibu mengenai pembelajaran yang kedua, yang lebih spesifik lagi mengenai pembelajaran Pancasila, bisa Ananda terima dengan baik. Kemudian Ananda semua yang di rumah bisa mengerti apa aja materi yang sudah Ibu jelaskan. Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas. Karena Ananda semua sudah banyak yang membuat tugas dalam buku tema, untuk mulai hari Senin besok semua tugas dibuat dalam buku catatan, lalu dikumpulkan setiap 1 minggu sekali. Ini tugas yang pertama yang Ibu berikan kepada Ananda yang untuk ditulis dalam buku catatan. Yang pertama adalah pasangkan simbol Pancasila pada halaman 13 di dalam buku catatan sesuai format yang ada. Jadi di dalam buku halaman 13. Oke, yang ini dibuat di dalam buku catatan lagi ya Ananda. Lalu tugas yang kedua, halaman 14. Tugas yang kedua halaman 14. Ini yang di bawah sini. Halaman 14, tugasnya adalah menceritakan pengalaman Ananda semua ketika sedang beribadah bersama keluarga. Ceritanya dituliskan ke dalam buku catatan Ananda. Oke, sampai dalam penugasan ini Ananda mengerti? Ibu harap Ananda mengerti. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di program ajar. Apa tadi program ajar? Asik belajar. Insya Allah kita akan bertemu dalam video-video ajar selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila penjelasan Ibu terlalu cepat mungkin, atau Ananda sulit memahami, atau ada kata-kata Ibu yang menyinggung perasaan Anda. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat mengerjakan tugas, semangat belajar online di rumah. Bye-bye.